Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Serina Safitri dengan NIM 4321901028 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan bagaimana cara uji regresi linier sederhana dan juga uji regresi berganda. Video ini saya buat untuk memenuhi Forum 12 Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ernastiani SE MSI. Langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, sekarang saya akan memberitahu bagaimana uji regresi linier sederhana dan juga uji regresi berganda. Sebelumnya saya akan memberitahu kembali bahwa saya telah melakukan uji asumsi klasik dan data saya lolos teruji dari uji asumsi klasik tersebut. Kita akan buka aplikasi SPSS, lalu kita akan klik variable view. Di sini saya juga menuliskan dari tadi sebelum yang saya buat itu saya melakukan uji asumsi klasik. Di sini dituliskan PT, tahun, X1 ROA, X2 ROE, X3 NPM, ya harga saham, dan lain sebagainya. Data ini saya memperoleh dari tabulasi data yang telah saya buat pada Excel, yaitu mengenai pengaruh return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Di sini saya memakai PT-nya ada 3, yaitu PT Semen Indonesia Tbk, PT Astra International Tbk, dan juga PT Kimia Farma Tbk. Di sini sudah saya hitung juga, lalu setelah itu saya akan klik data view. Pada data view ini saya akan menginput dari tabulasi Excel, yaitu caranya dengan copy saja seperti ini untuk hasil dari X1 ROA sampai dengan harga saham. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji regresi linier sederhana. Yang pertama-tama saya akan klik analyze, lalu regression, setelah itu kita akan klik linear, lalu saya akan masukkan trans harga saham. Kenapa saya memasukkan trans harga saham? Karena trans harga saham ini adalah variabel baru. Maka dari itu saya akan masukkan ke dependent, lalu X1 row kita masukkan ke independen. Karena ini saya akan menguji regresi linear sederhana, yang dimana uji regresi linear sederhana itu dengan cara satu-satu, yaitu kita akan klik juga statistik, kita akan menceklis estimate dan model fit saja. Lalu kita akan klik continue, setelah itu kita akan klik OK. Kita tunggu hingga hasil outputnya keluar seperti ini. Jika sudah keluar seperti ini, kita akan melanjutkan kembali, yaitu pada X2 sama saja, yaitu kita akan klik analyze, lalu kita akan klik regression, lalu kita akan klik linear. Setelah itu kita reset aja, terus kita masukkan trans harga saham pada dependent, kita masukkan X2 ROE pada independent, kita cek kembali statistiknya, yaitu estimate dan juga model fit, yaitu kita akan klik continue, setelah itu kita akan klik OK. Selanjutnya kita akan mengulang kembali pada X3 saya, yaitu NPM. Caranya sama, yaitu kita akan klik analyze, lalu regression, setelah itu kita akan klik linear. Kita akan memasukkan trans harga saham pada dependent, selanjutnya X3 NPM pada independent. Kita kembali cek pada statistik, ya benar sudah ada estimate dan juga model fit yang telah saya checklist, lalu saya akan klik continue, setelah itu akan klik OK. Setelah sudah klik OK, di sini saya akan membacakan hasil interpretasinya, yaitu kita akan melihat pertama-tama dari uji regresi linear sederhana, hasil pengujian uji statistik T, di mana uji statistik T ini pada dasarnya memang dia ini menunjukkan seberapa jauh sih pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi independennya tersebut. Yang pertama, saya akan melakukan pembacaan dari hasil interpretasi output variabel X, satu ROA pada koefisien A. Saya akan cari terlebih dahulu. Ya, saya sudah menemukan ini adalah koefisien A dari output variabel X1 ROA, di mana pada pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien A diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,951 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA atau X1 tidak berpengaruh terhadap variabel trans harga saham Y. Selanjutnya saya akan masuk kepada variabel
X2 saya yaitu ROE, bisa dilihat pada output SPSS di sini, bahwa pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien A diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,814, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROE X2 ini tidak berpengaruh terhadap variabel trans harga saham atau Y. Selanjutnya saya akan masuk kepada output variabel X3 NPM koefisien A. Di sini dapat dilihat pada output SPSS, pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana pada output variabel X3 NPM ini dinilai dari berdasarkan nilai signifikansinya dari tabel koefisiennya ini dapat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,267 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPM X3 tidak berpengaruh terhadap variabel trans harga saham atau Y. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam uji regresi berganda, yaitu caranya kita akan kembali pada tabulasi data SPSS seperti ini, lalu saya akan klik Analyze, setelah itu saya akan klik Regression, lalu linear, kita reset kembali, kita masukkan trans harga saham pada dependent, dan juga kita akan memasukkan sekaligus nilai variabel X1 ROAS sampai dengan X3 NPM pada independent, seperti ini. Baik, jika sudah masuk seperti ini, kita akan klik statistik, lalu kita akan menceklis estimate, model fit, lalu kita akan klik continue, lalu saya akan klik OK. Baik, setelah sudah seperti ini akan muncul output dari regresi berganda, yaitu koefisien A. Di sini adalah tabelnya. Mari langsung saja saya bacakan bagaimana hasil interpretasi dari koefisien A regresi berganda. Pada uji regresi berganda ini, kita dapat melihat bahwa koefisien A ini syaratnya adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, syarat yang kedua, jika nilai signifikansi ini kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan. Ini berarti bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Seperti itu. Dalam uji regresi berganda yang telah saya miliki ini, kita akan melihat pada uji statistik T, di mana pengambilan keputusan dalam uji T kita melihat ya, pertama, yaitu diketahui bahwa nilai signifikasi dari X1 ROA adalah sebesar 0,270, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel X1 ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau trans harga saham. Selanjutnya, diketahui bahwa nilai signifikasi dari X2 ROE 0,897, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak, yang berarti variabel X2 ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau trans harga saham. Selanjutnya kita akan kembali melihat pada X3 NPM, di mana ketahui bahwa nilai signifikan dari X3 NPM adalah sebesar 0,050, yang mana angka tersebut lebih kecil dari signifikasi yaitu 0,05 atau sama dengan, maka dapat disimpulkan hipotesis itu diterima, yang berarti X3 NPM ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau trans harga saham. Selanjutnya kita akan kembali melihat pada ANOVA ini untuk melakukan uji F. Baik, kita akan melihat uji F di sini. Uji F di sini pada dasarnya ini memang menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimaksudkan dalam model itu mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Seperti itu. Jadi dalam hasil pengujian uji statistik F ini kita akan melihat syarat-syaratnya. Yang pertama itu syarat pertama, 1, jika nilai signifikannya itu
lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Lalu yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima atau koefisien regresi signifikan, seperti itu. Kita akan melihat bagaimana dari hasil pengujian uji statistik F ini, bahwa pada pengambilan keputusan dalam uji F diketahui bahwa nilai signifikasi dari penelitian saya adalah sebesar yaitu 0,227, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen trans harga saham Y. Seperti itu dari hasil uji regresi linear sederhana dan juga uji regresi berganda. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun juga perbuatan. Semoga membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.